Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan. Oke, jadi di video sebelumnya kan kita udah ngejelasin sedikit tentang struktur dari peraturan permen ini dan juga udah kita jelasin juga ya pembagian rencana pembelajaran kita. Oke, ini adalah part satunya untuk bab 1 dan bab 2 dari permen PUPR ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Jadi ini kita sudah mengambil poin-poin pentingnya ya, poin-poin penting dari peraturan ini. Sebenarnya peraturan ini memang sudah penting semua gitu, sudah komprehensif gitu ya, padu padan gitu, dan memang kebanyakan memang penting dan memang semuanya penting gitu ya. Namun karena memang ini keperluannya untuk teman-teman yang sedang belajar untuk ujian SKB-nya atau memang teman-teman yang sedang ada ujian berkaitan dengan hal terkait dengan bendungan gitu ya. Nah ini semoga bisa membantu ya video kita kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja untuk pasal 1 struktur peraturannya bab 1 ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu bendungan adalah bangunan yang berupa ukuran tanah, ukuran batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. 2. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 3. Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan. Ayat 4. Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bagian pelengkapnya dan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan. Ayat 5. Pengamanan bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. Ayat 8. Pemilik bendungan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. 8. Pemilik bendungan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat 9. Pembangunan bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik bendungan atau pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan. Ayat 9. Pembangunan bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik bendungan atau pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan. Ayat 10. Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik bendungan atau pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat 11. Unit pengelola bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari pengelola bendungan yang ditetapkan oleh pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat 12. Komisi Keamanan Bendungan adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan. Ayat 13. Unit pelaksana teknis bidang bendungan adalah unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan. Masih di bab 1, pasal 2, ayat 1. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat 2. Peraturan menteri ini bertujuan agar pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan. Ayat 3. Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan
yang tertuang dalam berbagai norma, standar pedoman dan manual untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang dan atau tampungan lumpur. Ayat 4, konsepsi keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri dari 3 pilar, yaitu A. Keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktur, aman terhadap kegagalan hidrolis, dan aman terhadap kegagalan rembesan. B. Operasi pemeliharaan dan pemantauan, dan C. Kesiapsiagaan tindak darurat. Nah itu ya tadi, berarti ya 3 pilar tadi itu apa aja? Yaitu keamanan struktur, baik itu terhadap kegagalan struktur, rembesan, ataupun kegagalan hidrolis. Yang kedua, operasi dan pemeliharaan dan pemantauan. Dan yang terakhir, yang C adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Pasal 3 ayat 1, ruang lingkup peraturan menteri meliputi pengaturan pembangunan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat 2, pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari dasar fondasi terdalam. B. Bendungan dengan tinggi 10 meter sampai dengan 15 meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan 1. Panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter. B. 2. Daya tampung waduk paling sedikitnya 500.000 meter kubik atau 3 debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 meter kubik per detik. Atau C. Bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru dan atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi. Oke, kita masuk ke bab 2, pembangunan bendungan, bagian ke-1, pasal 4, ayat 1. Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. Ayat 2, bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan atau pembangkit listrik tenaga air. Pasal 5, pembangunan bendungan untuk menampung limbah tambang dan penampung lumpur mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri. Pasal 7 ayat 1. Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 meliputi tahapan A. Persiapan pembangunan, B. Perencanaan pembangunan, C. Pelaksanaan konstruksi, dan D. Pengisian awal waduk. Ayat 2. Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan dalam kawasan hutan, pelaksanaan tahapan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Bab 2, bagian kedua, persiapan pembangunan, paragraf 1 umum. Oke, ini sekarang kita sudah ngebahas kita sudah masuk ke bagian persiapan pembangunan ya, pasal 8 ayat 1. Pembangunan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 2, dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum ditetapkan, pembangunan bendungan disusun berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada wilayah sungai dan rencana tata ruang pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 9 ayat 1. Dalam rangka pembangunan bendungan diperlukan izin penggunaan sumber daya air. Ayat 2. Bendungan penampung limbah tambang yang tidak memerlukan sumber daya air dan bendungan penampung lumpur tidak memerlukan izin penggunaan sumber daya air. Nah, kemudian dari pasal 9 diturunkan ke pasal 10, yang isi pasal 10-nya, ayat 1-nya, izin penggunaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, diberikan oleh A. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. B. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai antar kabupaten kota. Dan C. Bupati atau wali kota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Jadi ini mirip ya pembagian wewenang tugas pada sungai itu ya, permen peraturan pemerintah kalau tidak salah yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah itu mirip dengan ini, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya gitu. Ayat 2, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana pada ayat 1 diberikan berdasarkan permohonan dari pembangun bendungan. Jadi izinnya itu dari
Izinnya itu dari permohonan si pembangun bendungan tadi ya. Ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Oke. Kemudian ayat 4-nya, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi dokumen A, permohonan izin penggunaan sumber daya. B. Identitas pembangunan bendungan. Dan C. Izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Kita masuk ke bab 2, bagian kedua persiapan pembangunan, paragraf kedua, izin penggunaan sumber daya air. Jadi kita masuk ke izin penggunaan sumber daya air, pasal 11, ayat 1, berdasarkan permohonan izin penggunaan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, yang memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Menteri, gubernur, atau bupati wali kota, sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air, harus mengeluarkan keputusan untuk memberikan izin atau menolak permohonan. Ayat 2, dalam hal permohonan izin sebagaimana pada ayat 1 disetujui oleh menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota, memberikan izin penggunaan sumber daya air. Atau ayat 3, dalam hal permohonan izin sebagaimana pada ayat 1 ditolak, menteri, gubernur, atau bupati wali kota harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis. Ya, kalau disetujui memberikan izin ya tentunya, kalau ditolak ya harus diberikan alasan kenapa ditolaknya. Kemudian pasal 12, kita masuk ke pasal 12-nya. Ayat 1, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. Paling sedikit memuat A, identitas pembangun bendungan, lokasi penggunaan sumber daya air, maksud dan tujuan pembangunan dan pengelolaan bendungan, jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun, volume air dan atau jumlah daya air, rencana penggunaan sumber daya air, ketentuan hak dan kewajiban, dan jangka waktu berlakunya izin. Ayat 2, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipertimbangkan berdasarkan rencana keuangan investasi pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Masih di paragraf 2, pasal 13 ayat 1. Jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf A dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Ayat 2, dalam jangka waktu 5 tahun setelah mendapatkan izin penggunaan sumber daya air, pembangunan bendungan harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan. Oke, kita masuk ke bagian bab kedua, bagian ketiga, yaitu tentang persetujuan prinsip pembangunan. Pasal 14 ayat 1. Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 diajukan oleh pembangun bendungan kepada A, menteri, yang tadi itu ya, pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas antar negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Kalau gubernur tadi ya, wilayah sungai antar kabupaten kota. Kalau bupati atau wali kota itu pada bendungan pada wilayah sungai satu kabupaten atau kota. Kemudian persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pembangunan bendungan memperoleh izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1. Jadi persetujuan prinsip pembangunan diberikan setelah tadi itu memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 izin tadi ya, yang telah kita bahas sebelumnya di pasal 10. Oke, selanjutnya pasal 15 ayat 1, permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Kemudian ayat 2, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen A, permohonan
persetujuan prinsip pembangunan. Kemudian B, identitas pembangunan bendungan. C, izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini selanjutnya ayat ketiga, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Kemudian B. Dokumen studi kelayakan atau FS atau biasa kita kenal dengan feasibility study, dan C. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 4, dalam hal bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditambah dengan rekomendasi teknis atau rekomtek dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan. Oke, selanjutnya kita masih di bagian ketiga, persetujuan izin prinsip pembangunan, pasal 16. Pasal 16 ayat 1, berdasarkan permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 yang memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima, Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan. Ayat kedua ini penolakan permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan. Kemudian ayat ketiga, dalam hal setelah lewat jangka waktu 3 bulan, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya tidak mengeluarkan keputusan, permohonan dinyatakan ditolak. Ayat 4, permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak menghilangkan kewajiban Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan alasan tertulis. Pasal 17 ayat 1, persetujuan prinsip pembangunan bendungan paling sedikit memuat A. Identitas pembangunan bendungan, B. Lokasi bendungan yang akan dibangun, C. Maksud dan tujuan pembangunan bendungan, D. Jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun, E. Ketentuan hak dan kewajiban, dan F. Jangka waktu berlakunya izin. Kemudian ayat 2, persetujuan prinsip pembangunan bendungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun atau dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat 3, perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan berdasarkan rekomendasi teknis atau rekomtek yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 4, dalam hal pembangunan bendungan dilakukan untuk penampungan limbah tambang, perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan diberikan selain berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditambah dengan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang pertambangan. Pasal 19, kita sudah masuk ke bab 2 bagian keempat ya tentang perencanaan pembangunan. Oke, jadi mulai pasal 19 ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan. Pasal 19 ayat 1, perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf B meliputi A. Studi kelayakan, B. Penyusunan desain, dan C. Studi pengadaan tanah. Ayat 2, perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan memperhatikan A. Kondisi sumber daya air, B. Keberadaan masyarakat, C. Benda bersejarah, D. Daya dukung lingkungan hidup, dan E. Rencana tata ruang wilayah. Ayat 3, dalam perencanaan pembangunan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik dengan mengikut sertakan instansi dan masyarakat terkait. Pasal 20 ayat 1, untuk perencanaan pembangunan bendungan, penampungan limbah tambang, kegiatan studi kelayakan atau feasibility study, dan studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A dan huruf C dapat merupakan bagian dari studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha. Ayat 2, dalam hal studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak mencakup studi kelayakan dan studi pengadaan tanah untuk bendungan. Harus dilakukan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah khusus untuk bendungan. Pasal 21 ayat 1, studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A mencakup pra-studi kelayakan. Ayat 2, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan. Berarti harus ada analisa dampak lingkungannya, sudah ada amdalnya. Ayat 3, studi kelayakan untuk pembangunan bendungan, pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam dokumen studi kelayakan. Yang paling sedikit memuat A, analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendungan, jalan akses, wari dan boro area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan. B. Analisis geologi yang berkaitan dengan tapak bendungan, lokasi material, bahan bendungan, dan daerah genangan. C. Analisis hidrologis daerah tangkapan air. D. Analisis kependudukan di daerah tampak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan. E. Analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendungan. F. Analisis kelayakan teknis, ekonomi, termasuk umur layan bendungan dan lingkungan. G. Rencana bendungan yang paling layak dipilih. H. Desain pendahuluan bendungan yang paling banyak dipilih. Dan I. Rencana penggunaan sumber daya air. Jadi memang dalam perencanaannya kita harus ada beberapa alternatif ya. Dan itu sudah ada analisa-analisanya masing-masing seperti itu. Ayat 4, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan melalui kegiatan survei dan investigasi. Ayat 5, kegiatan survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topografi, kondisi geologi, hidrologi, hidrogeologi, tutupan vegetasi, erosivitas, kependudukan sosial, ekonomi, dan budaya. Ayat 6, kegiatan survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan pembangunan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat masih pasal 22. Dalam hal studi kelayakan dilakukan untuk pembangunan bendungan, penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 kecuali huruf I. Pasal 23 ayat 1 penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B dilakukan melalui kegiatan survei dan investigasi. Ayat 2, kegiatan survei dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, desain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam dokumen yang paling sedikit memuat A. Gambar teknis rencana atau biasa kita kenal dengan DED atau Detail Engineering Design beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas yang berkaitan dengan pembangunan bendungan dan peta genangan. B. Nota desain yang meliputi kriteria yang dipergunakan dalam menyusun desain dan perhitungan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. Spesifikasi teknis atau spektek yang meliputi ukuran yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Huruf D. Metode pelaksanaan yang paling sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai, penimbunan tubuh bendungan, dan pemasangan peralatan hidromekanika. Dan E. Rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan yang meliputi perhitungan dan volume pekerjaan dan biaya. Pasal 24 ayat 1. Desain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 diajukan oleh pembangun bendungan kepada menteri untuk memperoleh persetujuan desain. Ayat 2, persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan menteri setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Komisi Keamanan Bendungan. Pasal 25 ayat 1, pengajuan persetujuan desain harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 2. Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen A. Permohonan persetujuan desain,
identitas pembangun bendungan, dan izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen A. Gambar teknis rencana bendungan, DED, nota desain, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, dan alat yang digunakan. Kemudian rencana anggaran biaya. Ayat 4. Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A harus dijelaskan maksud dan tujuan pembangunan bendungan. Oke, selanjutnya pasal 26. Ayat 1, studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Ayat 1 huruf C dituangkan dalam dokumen studi pengadaan tanah yang paling sedikit memuat A. Lokasi tanah yang diperlukan, B. Peta dan luasan tanah, C. Status dan kondisi tanah, dan D. Rencana pembiayaan. Ayat 2. Dalam hal pembangunan bendungan memerlukan lahan pada kawasan permukiman. Perencanaan pembangunan bendungan perlu dilengkapi dengan studi pemukiman kembali penduduk. Pasal 27. Studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2. Paling sedikit memuat A. Data jumlah penduduk yang akan dimukimkan kembali. B. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk yang akan dimukimkan kembali. C. Kondisi lokasi rencana pemukiman kembali penduduk. D. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk serta lokasi penduduk sekitar lokasi rencana pemukiman kembali. E. Rencana tindak. F. Rencana pembiayaan. Dan G. Pemberian ganti rugi berupa uang dan atau tanah pengganti. Pasal 29. Dalam hal perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 berada dalam kawasan hutan, ketentuan mengenai studi kelayakan, penyusunan desain, dan studi pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kita masuk ke bagian kelima, pelaksanaan konstruksi. Pasal 30. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah mendapatkan persetujuan desain, pembangun bendungan harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan konstruksi bendungan. Pasal 31 ayat 1. Pelaksanaan konstruksi bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf C. Wajib dilakukan berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi yang diberikan oleh Menteri. Ayat 2. Izin pelaksanaan konstruksi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pembangun bendungan. Ayat 3. Pengajuan permohonan izin pelaksanaan konstruksi bendungan oleh pembangun bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 5 tahun sejak diberikannya persetujuan desain oleh Menteri. Ayat 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Pasal 32 ya menjelaskan ayat 4 tadi ya. Persyaratan administratifnya itu apa aja? Permohonan izin pelaksanaan konstruksi itu pertama. Yang kedua, pernyataan dari pembangun bendungan mengenai tersedianya lahan untuk lokasi bendungan, sumber material dan jalan akses menuju lokasi bendungan. Kemudian yang ketiga, izin dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian persyaratan teknisnya apa tuh? Meliputi dokumen apa aja? Yang pertama, desain bendungan yang telah mendapat persetujuan, studi pengadaan tanah, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 33 ayat 1-nya berdasarkan permohonan izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Ayat 2 yang memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan terima, Menteri memberikan izin atau menolak permohonan izin. Ayat 2. Penolakan permohonan izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. Kemudian pasal 34. Izin pelaksanaan konstruksi untuk bendungan penampung limbah tambang diberikan oleh Menteri setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tambang dan di bidang lingkungan hidup. Pasal 35. Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 1 dan pasal 34 paling sedikit memuat. Nah, ini bisa teman-teman baca dari poin A hingga poin I. Oke, selanjutnya kita bahas pasal 36 ayat 1
dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi. Pembangunan bendungan wajib melakukan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi. Ayat 2. Dalam hal terjadinya keadaan tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi. Ayat 3. Tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 37 ayat 1. Berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi dilakukan pelaksanaan konstruksi. Ayat 2. Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dengan persiapan pelaksanaan konstruksi yang meliputi A. Pengadaan tanah dan B. Mobilisasi sumber daya. Ayat 3. Pengendalian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan oleh pembangun bendungan sesuai dengan hasil studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas pendukung. Ayat 5. Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat 1. Dalam hal bendungan dibangun untuk penampung limbah tambang, pelaksanaan konstruksinya dapat dilakukan dengan cara A. Sekaligus dengan menyelesaikan konstruksi bendungan terlebih dahulu, kemudian diikuti penempatan awal limbah tambang, atau B. Bertahap yang setiap tahapannya diikuti dengan penempatan limbah tambang. Ayat 2. Pemeriksaan dan evaluasi dalam pelaksanaan konstruksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus dilakukan pada setiap tahap oleh pembangun bendungan. Ayat 3. Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pembangun bendungan kepada Komisi Keamanan Bendungan untuk mendapatkan rekomendasi. Ayat 4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan persyaratan untuk dapat melanjutkan pelaksanaan konstruksi bendungan tahap berikutnya. Pasal 40 ayat 1. Selama pelaksanaan konstruksi, pembangunan bendungan harus melakukan kegiatan A. Pembersihan lahan genangan, B. Pemindahan penduduk dan atau pemukiman kembali penduduk, C. Penyelamatan benda bersejarah dan atau C. Pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan. Ayat 2. Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan penduduk dan atau pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus diperhatikan pula hasil studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2. Ayat 4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus selesai sebelum pengisian awal waduk. Pasal 42 ayat 1. Selama pelaksanaan konstruksi, pembangunan bendungan harus menyiapkan dokumen. A. Rencana pengisian awal waduk. B. Rencana pengelolaan bendungan waduk. C. Rencana pembentukan unit pengelolaan bendungan. Dan D. Rencana tindak darurat. Ayat 2. Pada akhir pelaksanaan konstruksi, pembangun bendungan harus membuat laporan akhir pelaksanaan konstruksi bangunan. Pasal 43 ayat 1. Dalam hal bendungan dibangun untuk menampung limbah tambang, pembangunan bendungan harus menyiapkan dokumen A. Rencana penetapan awal limbah tambang atau rencana penempatan bertahap. B. Pedoman pemeliharaan bendungan dan pola pengisian limbah tambang serta pengeluaran air. C. Rencana pembentukan unit pengelolaan bendungan dan D. Rencana tindak darurat. Ayat 2. Pembangunan bendungan harus membuat laporan air atau laporan bertahap pelaksanaan konstruksi bendungan penampung limbah tambang. Pasal 44. Rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 1 huruf A memuat A. Rencana pelaksanaan pengisian awal, B. Rencana pemantauan selama pengisian awal, dan C. Rencana pengawasan dan pengendalian.
Pasal 46 ayat 1. Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf B memuat pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya. Ayat 2, pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya sebagaimana pada ayat 1 paling sedikitnya memuat tata cara pengoperasian fasilitas bendungan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya. Ayat 3, pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit 1 kali dalam waktu 5 tahun. Ayat 4, hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi dasar penyempurnaan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya. Ayat 5, penyusunan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 47 ayat 1. Dalam hal rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1. Diperuntukkan bagi bendungan pengelolaan sumber daya air. Rencana pengelolaan bendungan dilengkapi dengan pola operasi waduk. Ayat 2. Pada operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi A. Lengkung batas operasi normal bawah yang disusun berdasar data hidrologi tahun kering. Dan B. Lengkung batas operasi normal atas yang disusun berdasar data hidrologi tahun basah. Ayat 3. Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat tata cara pengeluaran air dari waduk sesuai dengan kondisi, volume, dan atau elevasi air waduk dan kebutuhan air serta kapasitas sungai di hilir bendungan. Ayat 4. Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun oleh pembangun bendungan dengan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan instansi terkait. Ayat 5. Bagi bendungan seri atau cascade, penyusunan pola operasi waduk dengan melibatkan pengelolaan bendungan lain yang terletak dalam satu sungai dengan bendungan yang bersangkutan. Ayat 6. Pola operasi waduk ditetapkan oleh pengelola bendungan untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat 7. Berdasarkan pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Pengelolaan bendungan menyusun rencana tahun operasi waduk. Ayat 8. Rencana tahunan operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 7 disusun oleh pengelola bendungan dengan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan dan instansi terkait. Pasal 48 ayat 1. Dalam rencana pengelolaan bendungan yang diperuntukkan bagi penampung limbah tambang atau penampung lumpur tidak diperlukan pola operasi waduk. Ayat 2. Tata cara pengeluaran air dari waduk bagi bendungan yang ditujukan untuk penampung limbah tambang atau penampung lumpur. Pengeluaran air di waduk didasarkan atas kondisi volume dan atau elevasi air waduk. Pasal 49 ayat 1. Dalam penyusunan rencana pengelolaan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik. Ayat 2. Rencana pengelolaan bendungan dan hasil pertemuan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan. Ayat 3. Rencana pengelolaan bendungan yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Tidak atau belum terbentuk rencana pengelolaan bendungan. Ayat 4. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Tidak atau belum terbentuk rencana pengelolaan bendungan dapat langsung ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 50.
Dalam untuk bendungan penampung limbah tambang, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf B ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Pasal 52. Ayat 1. Rencana pembentukan unit pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf C dan pasal 43 ayat 1 huruf C paling sedikit memuat A. Susunan organisasi, B. Uraian tugas, C. Kebutuhan sumber daya manusia, dan D. Sumber pendanaan. Ayat 2. Tata cara pembentukan unit pengelolaan bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 53 ayat 1. Kesiapsiagaan tindak darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 huruf C. Ditujukan agar pengelola bendungan selalu siap menghadapi kondisi terburuk dari bendungan yang dikelolanya. Kedua, untuk memenuhi kesiapsiagaan tindak darurat, pengelola bendungan melakukan, bisa teman-teman baca dari poin A hingga poin F ya. Oke, kita lanjut pasal 54 ayat 1. Dalam menyusun rencana tindak darurat pembangunan bendungan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai dan masukan dari unsur masyarakat yang terpengaruh terhadap pasal 54 ayat 1. Dalam menyusun rencana tindak darurat pembangunan bendungan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai dan masukan dari unsur masyarakat yang terpengaruh terhadap potensi kegagalan bendungan. Ayat 2. Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada unit pelaksana teknis bendungan untuk memperoleh saran teknis. Ayat 3. Rancangan rencana tindak darurat. Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat tindakan A. Pengamanan bendungan, dan B. Penyelamatan masyarakat serta lingkungan. Ayat 4. Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan analisis keruntuhan bendungan. Pasal 55 ayat 1. Rencana tindak darurat yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dikonsultasikan kepada Bupati Wali Kota dan Gubernur yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan untuk memperoleh persetujuan rencana penyelamatan masyarakat. Ayat 2. Dalam hal pengaruh potensi kegagalan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi wilayah sungai lintas negara, rencana tindak darurat dikonsultasikan kepada Bupati Wali Kota dan Gubernur yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta Menteri. Ini gimana? Dalam hal pengaruh potensi kegagalan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi wilayah sungai lintas negara, rencana tindak darurat dikonsultasikan kepada Bupati Wali Kota dan Gubernur yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta, mungkin ini typo ya, pasal 57 ayat 1. Dalam hal satu daerah aliran sungai terdapat lebih dari satu bendungan, rencana tindak darurat untuk setiap bendungan harus merupakan satu kesatuan rencana tindak darurat. Ayat 2. Apabila suatu bendungan dibangun pada daerah aliran sungai yang sudah terdapat bendungan, penyusunan rencana tindak darurat untuk bendungan yang dibangun selain mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 harus mengikutsertakan pengelolaan bendungan yang sudah ada. Ayat 3. Rencana tindak darurat untuk bendungan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disesuaikan agar menjadi satu kesatuan dengan rencana tindak darurat bendungan lainnya. Ayat 4. Apabila pada satu daerah aliran sungai dibangun lebih dari satu bendungan dalam waktu bersamaan, penyusunan rencana tindak darurat dilakukan secara terkoordinasi antar para pembangun bendungan sehingga rencana tindak darurat setiap bendungan menjadi satu kesatuan rencana tindak darurat. Pasal 58 ayat 1 tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 3 huruf A dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak terkait dengan bendungan B. Mengoperasikan peralatan hidroelektromekanikal bendungan, dan C. Melakukan upaya pencegahan keruntuhan bendungan. Ayat 2.
Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengelola bendungan. Ayat 3. Tindakan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 3 huruf B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59. Rencana tindak darurat yang telah ditetapkan harus disosialisasikan oleh pembangun bendungan kepada unsur masyarakat yang terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan. Pasal 60 ayat 1. Pengelolaan bendungan harus meninjau kembali rencana tindak darurat apabila terjadi perkembangan kondisi sumber daya air, lingkungan, dan perkembangan keadaan sosial di hilir bendungan. Ayat 2. Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, rencana tindak darurat diajukan oleh pengelola bendungan kepada pemilik bendungan untuk ditetapkan. Pasal 62 ayat 1. Pengisian awal waduk dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bendungan selesai. Ayat 2. Pengisian awal waduk wajib dilakukan berdasarkan izin pengisian awal waduk. Ayat 3. Permohonan izin pengisian awal waduk diajukan oleh pembangun bendungan kepada menteri dan tembusan disampaikan kepada Komisi Keamanan Bendungan. Ayat 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Ayat 5. Persyaratan administratif meliputi dokumen A. Permohonan izin pengisian awal waduk, B. Identitas pembangun bendungan, C. Rencana pembentuk unit pengelolaan bendung, dan D. Izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa A. Laporan akhir pelaksanaan konstruksi, B. Laporan pelaksanaan penyiapan daerah genangan waduk, C. Rencana pengisian awal waduk, D. Rencana pengelolaan bendungan, dan E. Rencana tindak darurat. Ayat 7. Dalam hal pemilik bendungan merupakan badan usaha, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditambah dengan penyediaan dana amanah untuk biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan. Selanjutnya di pasal 63 ayat 1. Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 3 melakukan penilaian terhadap persyaratan teknis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 6. Ayat 2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan bentuk rekomendasinya kepada menteri paling lama 3 bulan sejak tembusan permohonan diterima. Oke, pasal 64 berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2. Dalam jangka waktu paling lama 10 hari, Menteri memberikan izin pengisian awal induk. Pasal 65 ayat 1. Izin pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 paling sedikit memuat. Bisa teman-teman baca seperti pada presentasi ini dari poin A hingga poin F. Kemudian ayat 2, dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkannya izin pengisian awal waduk, pembangunan bendungan wajib melaksanakan pengisian awal waduk sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Pasal 66 ayat 1. Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, pembangunan bendungan melakukan pengisian awal waduk. Ayat 2. Dalam waktu paling lambat 10 hari sebelum dilakukan pengisian awal waduk, pembangunan bendungan memberitahukan tanggal pelaksanaan pengisian awal waduk kepada gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 67 ayat 1. Untuk bendungan penampung limbah tambang, izin penempatan awal limbah tambang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Ayat 2. Dalam hal bendungan menampung limbah tambang tidak memerlukan sumber daya air, izin penempatan awal limbah tambang tidak memuat izin penggunaan sumber daya air. Pasal 68 ayat 1. Tata cara pemberian izin pengisian awal waduk dan izin penempatan awal limbah tambang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2. Dalam dana amanah sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat 7 dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasal 69 ayat 1.
Pengisian awal waduk dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf A. Ayat 2. Sebelum pelaksanaan pengisian awal waduk dimulai, pembangunan bendungan harus memberitahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk dalam jangka waktu paling lambat 7 hari. Ayat 3. Selama pengisian awal waduk, pembangun bendungan harus melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4. Pelaksanaan pengisian awal waduk dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 70 ayat 1. Pemerintah pusat, mohon maaf, tadi lupa untuk menginfokan bahwa kita sudah masuk ke bagian ke-7 ya, dari bab 2 bagian 7. Bab 2, bab 7 berisi tentang kerjasama pembangunan bendungan. Oke, pasal 70 ayat 1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan kerjasama pembangunan bendungan. Ayat 2, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan provinsi dan atau kabupaten kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 71 ayat 1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan kerjasama pembangunan bendungan dengan badan usaha. Ayat 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73. Sudah masuk ke bagian ke-8 tentang pembangunan bendungan lain. Pasal 73 ayat 1. Pembangunan bendungan selain bendungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan oleh pembangun bendungan kepada Menteri. Ayat 3. Persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan, dan pelaporan dalam pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Oke, teman-teman semua, itu dia video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.